2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penyimpan. Catatan singkat di sini. Jadi ini di dalam sejarah betul ada Kaisar Agustus itu. Jadi ini sebenarnya cara mengaitkan Alkitab dengan sejarah manusia. Kaisar Agustus itu pernah berkuasa. Di sini diceritakan. Nah, terus yang kedua kita ingat di sini. Si Yusuf pulang kampung untuk sensus. Jadi kayak aku lah ini, aku pulang lagi napi Pulau Bagasan, ya kan? Karena semua orang harus di sensus, ya kan? Lemonang pulang ke Parongil ya. Nah, di sensus di sana. Nah, kita udah tahu di sana akhirnya si Herodes karena nggak nemu dia di mana Yesus ini, semua anak umur 2 tahun di Parongil itu dibunuh. Jadi sebenarnya itu saudara-saudaranya Lemonang juga itu, meskipun Lemonang lari ke Mesir selamat, tapi semua anak-anak paman, anak bibi, anak anu itu, makanya dibilang kita baca tadi malam itu meratap itu kota apa katanya kemarin itu? Rama. Kota Rama, ya. Jadi itu di sana. Nah di sini ya dikasih tahu bahwa si Anu pergi ke tempat kampungnya. Ya. Di situ dia melahirkan seorang. Dan di sini juga dikasih tahu dia melahirkan itu, ya. Lalu dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Palungan itu sebenarnya kandang ini. Kandang dipinahan. Yang tempat makannya itu loh. Iya. Sebenarnya ya. In the mangsa. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ingat ya, bukan sepanjang hari mereka di situ, ya. Jadi sebenarnya ada hotel. Nah di samping hotel itu kan, di sana kan nggak ada mobil, parkir mobilnya ya kan. Yang adalah ternak-ternak di kudanya apa itu diparkir di situ. Nah disitulah ini dimasukkan karena di hotel ini penuh. Gitu. Disitulah Yesus dilahirkan, gitu ya. Nah jadi waktu Yesus dilahirkan itu udah aku bilang tidak satu pun dia kasih tahu orang Yahudi, ya. Yang dikasih tahu ini berikut ini. Nah, mana baca ayat 8. Gembala-gembala di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak dan kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi pertama, ini adalah gembala-gembala. Gembala itu pekerja kasar loh.
Dia kerjanya menjaga zaman dulu kan ternak-ternak supaya nggak diserbu sama binatang liar. Pamahan. Ya, bukan pemilik loh dia. Dia kayak satpam. Dan ini biasanya ini bukan orang Yahudi, tapi orang-orang kasar yang disewa, ya, yang fisiknya kuat. Cuman mereka, jadi kepada orang inilah Tuhan datang dikasih tahu. Gitu. Jadi Tuhan itu nggak kasih tahu kepada orang-orang pendeta atau apapun yang di sana di Bait Allah di Bethlehem, tapi kepada orang kuli kasar yang dikasih tahu, ya kan? Dan di sini kita dengar ya, malaikat yang datang dan mereka bernyanyi. Kornya itu indah kali lah itu pasti apa? Ya, kalau kau pernah pergi ke Efrata di sana, itu kayak lembah itu, kau lihat di Bethlehem itu, ya. Itu mereka berkor di situ, ya. Yang kor itu siapa? Malaikat. Itu malaikat, ngeri kali kornya. Paduan suara malaikat asik kali, sangat merdu, dan dia memujiakan Tuhan. Ya. Mereka memuji Tuhan, ya, karena dia bilang Kristus itu sudah akan datang, ya. Dan di sini dikasih tahu lagi, setelah malaikat itu pergi, cepat-cepat gembala-gembala ini pergi. Kemana mereka pergi? Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, ya, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi masih di situ, masih di tempat apa namanya, tempat makan domba itu, ya. Tapi kalau seorang Majus nanti datang, dia tuh hampir 2 tahun itu datangnya. Karena dia kenapa 2 tahun? Karena jalannya 1.500 km lebih zaman dulu, dan ngikutin bintang kan. Jadi nggak bisa jalan cepat-cepat, ya kan? Di jalan lagi, lihat lagi. Mungkin siang-siang nggak ada bintang, ya kan? Malam jalan lagi, nanti siang tidur lagi orang itu, terus gitu ya, sampai setahun lebih, setahun mungkin 2 tahun gitu. Nah, kalau yang ini lain, ini cepat mereka, ini lain, masih di situ, ya kan? Dan mereka melihat ya bahwa ada malaikat bernyanyi. Nah, ini sekarang ayat 21, Riko. Ya bang, ini soalnya bang. Bagi aku nggak bisa. Kasih Pak. Aku nggak ada. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekuku atau 2 ekor anak burung merpati, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam dunia sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel kali, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dan dari suku Asyer.
ia sudah sangat lanjut umurnya. Oh, Hana itu tua ya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan dari siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah dia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi di sini sesudah dari palungan itu, usia 8 hari sesuai dengan tata tertib orang Yahudi, ya, 8 hari disunat. Cerita 8 hari itu mulai dari si Abraham. Abraham dibilang sama Tuhan, tanda kau adalah anakku, pengikut Kristus. Abraham mensunat semua anak-anak yang lahir dari zaman dulu. Katanya, ini Dr. Monang naik tahun ini, dari sisi medis katanya, anak-anak waktu 8 tahun itu disunat itu di situ katanya paling ini darahnya nggak banyak motornya katanya. Kalau umur 8 hari. 8 hari. Kalau udah 2 minggu, 3 minggu tuh lain lagi, keluar banyak darahnya. Kalau 8 hari, sampai sekarang itu orang Israel melakukan itu. 8 hari disunat. Saat yang paling bagus soalnya ya. Nah, saat paling bagus diguntingkan kepalanya itu. Wing-wingnya. Itu dilakukan. Jadi di sini dibawa dia ke sana. Dan di sini kita lihat ada 2 orang yang menanti. Satu namanya Simeon, ya kan? Satu lagi si Hana, janda yang sudah umur 84 tahun. 2 orang ini di situ di bait Allah itu tinggal nunggu Yesus saja dia. Kan dikasih tahu di sini. Ayat 25 itu kita lagi. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi Roh Tuhan ada di atasnya si Simeon ini, diberkati dia sama Roh Tuhan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ayat 26, ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Itu dia yang diurapi Tuhan. Jadi si Simeon ini tinggal nunggu, udah tua dia, udah capek dia, tinggal nunggu datangnya si Yesus saja dia datang ke bait Allah itu, lalu dia akan mati. Ya. Jadi waktu itu dia yang kasih tahu sama si mamanya, sama si ya 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi Tuhan, tak bolehlah aku mati sekarang, katanya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu terang yang menjadi penyataan. Jadi ada 2 orang yang nunggu, ya. Satu si Simeon, ya. Dan dia dikasih tahu. Dari mana si Simeon itu tahu? Karena Roh Tuhan udah kasih sama dia, kau setia kau nanti di situ. Kita nggak dikasih tahu di sini berapa tahun si Simeon itu nungguin udah, ya. Jadi kayak si di sini lah, tiap hari, tiap minggu dia pergi ke gereja Menteng, terus dia datang, ya. Dari mulai remaja si di situ. Tapi kapan datang si Mesias ini kita nggak tahu. Dibilang sama Tuhan Lise, kau pergi kau ke gereja, terus datang kau tiap minggu ke situ, ya kan? Nah ini kira-kira siapa ini begitu? Sampai akhirnya dia, bukan si Simeon. Nah Tuhan udah kasih tahu sama dia, ya, kau tuh tidak akan mati sebelum kau melihat Mesias. Jadi waktu bayi itu datang dia kenal, karena itu dia bilang, Tuhan udah boleh aku mati. Nah itulah ini. Aku nggak tahu rupanya sudah berapa tahun kau menunggu di gereja sudah tangan. Nah, itu satu. Ada lagi satu lagi di ibu-ibu namanya si Hana. Nah si Hana ini dia seorang janda kayak si rupanya ini, umur 84. Ya. Nah, dia juga yang bisa melihat, ya, bahwa sini disebutkan di ayat 36. Di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Dia ini nabi, ya. Dia sudah sangat lanjut umurnya, ya. Sesudah kawin dia hidup 7 tahun lamanya bersama suami. Jadi cuma 7 tahun dia kawin. Tapi sekarang ayat 37, dia sekarang janda berumur 84 tahun. Berapa tahun lagi dulu janda itu? Dikali ya. Katakan dia kawin umur 20 tambah 7, 27, ya kan?
27 mati suaminya. Ya. Jadi dia nunggu Tuhan Yesus 84 kurang 27 berapa itu? 41 ya? Hah? Lebih ya? 61 tahun dia nunggu. Excuse me. Oke. 61 tahun dia nunggu. Ya. Dia sekarang janda 24 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpenghuni. Lihat ini, 61 tahun dia berpuasa. Dan pada ketika itu juga datang lihat ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak-anak ini kepada semua orang yang menantikan. Ya. Setelah selesai kembalilah mereka ke Nazaret. Jadi ini adalah kitab Lukas ini satu-satunya yang mencatat peristiwa ini, ya, peristiwa Yesus disunat ini hanya ada di kitab Lukas ini. Kenapa? Si Lukas ini udah bilang dari awal dia itu seorang tabib. Jadi dia sangat memperhatikan hal-hal yang ya, tentang rahim, ya kan, rahimnya si Maria. Dia seorang perawan, ya, tapi dia bisa melahirkan. Gitu. Dia berarti yang lihat ini sekarang yang meneliti dokter gitu, ya kan. Kalau si Matius tadi dia lihat dari sisi bapaknya, dari sisi Yusuf. Siapa ini fokus dari sisi mamanya. Gitu. Kira-kira gitu aja dulu mungkin pesan Natal kepada kita. Jadi kenapa? Dari sini juga kita tahu waktu dibawa anak ini ke ke bait Allah itu ada ketentuan. Kalau orang kaya bawanya apa, kalau orang miskin apa ya. Dari bawaan ini dia hanya membawa ayat 24 mempersembahkan korban sepasang burung tukukur atau 2 ekor anak burung merpati. Berarti keluarga Yusuf dan Maria itu keluarga miskin. Itu keluarga miskin. Karena kalau keluarga kaya enggak itu dibawanya. Ya. Tukang kayu bapaknya. Bapaknya Tuhan Yesus, Yusuf itu. Ada. Kan itu sesudah di Nazaret itu udah dewasa, lain lagi itu udah berkembang ekonominya. Ketika lahir ini, ya kan? Bagus loh, Ya bagus, karena kita tahu dari persembahannya, karena itu ada aturannya. Kalau orang kaya, jadi gini, di Tuhan di sana mereka itu, kalau ada anak lahir, itu mereka bilang itu dari Tuhan. Jadi kalau kau mau ambil anak ini, kau harus kasih persembahan, kau tebus itu dari Tuhan. Gitu prinsipnya dia. Nah kalau kau kaya, ya kau tebus itu dengan 5 sikal perak. Tapi kalau kau miskin udah diatur itu, kau bisa tebus dengan ini. Dan dia kan kebagian nebusnya dengan 2 ekoran anak burung merpati. Jadi kita tahu ya, dari sini semuanya terlihat. Jadi ini adalah caranya. Padahal dia sang pencipta loh, dia Tuhan. Ya, tapi dia ambil rupa manusia dulu. Jadi dia 100% Tuhan, 100% manusia. Datang ke sini gitu ya. Datangnya melalui itu. Ya. Dan kita lihat cerita ini. Jadi waktu cerita Yesus datang itu derita-jeritan juga banyak, ya kan? Karena kita dengar tadi berapa orang lah di kampung di apa? Parongel. Di Parongel itu meninggal itu udah nggak tahu kita, ya kan? Karena semua anak umur 2 tahun disembelih gara-gara nggak ketemu Yesus ketika itu. Jadi itu pesannya. Ya. Jadi kalau ketemu Yesus anak-anak itu selamat semua ya? Kalau apa? Kalau ketemu Yesus selamat anak-anak semua ya? Dibunuh. Loh, sebenarnya bagi Tuhan hidup atau mati Tuhan itu tetap, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah untuk kundang mati anak-anak Parongel yang aku perjumpaan untuk Yesus. Namanya anak. Tuhan Yesus kan dibunuh gitu loh. Itulah cerita. Karena dia nggak tahu yang mana Tuhan Yesusnya. Oke, Rupana bikinlah dulu doa kita. Iya. Bawalah doa kita dalam doa. Yang kencang kok biar kedengaran ke sana. Ya ada angin soalnya kan. Jangan dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar kiranya firman itu tertinggal di dalam hati kami masing-masing dan tumbuh berbuah-buah guna hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu firman-Mu senantiasa menegur kehidupan kami agar kami senantiasa kami lebih dekat lagi kepada Engkau, karena kami tahu firman-Mu itulah keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, Kau pimpin langkah-langkah perjalanan kami agar kami senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pada hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan kami, seluruh kegiatan kami di dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Biar apa yang kami nikmati sepanjang hari ini itu semuanya untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Keluarga yang kami tinggalkan di Jakarta juga Tuhan, kami
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dan kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. datanglah kerajaanmu, jadilah Jadilah kehendakmu kehendakmu di di bumi bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami ini makanan makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. By the way, kawan kita muklis kelihatannya udah mau dipanggil sama Tuhan itu. Kasihannya bukan.